Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sa'tamnu aqyaqtumuna ma anzalallahu kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallahu dal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturunno Allah sangka kitab. Al mustamil ingkang mengkuala Nabi Muhammad ing atase sifatena. Nutupi sifat tak mestinya Nabi wa hum alladzina yang melakukan penutupan kali muslimin. Wa tarulan padha tuku sapa alladzina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego fadilan kan. Minat dunia sang itu ini. Ya hululan kang padha ngalap sapa alladzina bu ing kitab atau bu ing samanan kolilan, bu ing samanan kolian badal kali dadi ketine kitab. Insafalatihim saking bawahan ya alladzina. Di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang sangka bawahan-bawahan. Fala yudiru nabi mongkora podo nyetono sebeladzina bu ing nakta Muhammadin. Khaufa khawdihi krono di pote ikilah samanan kolilan alih mengatasi ladzina. Dia orang gelem nyetono sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit. Ulai kama yakulu rafi butuni himlam nar. Ulai kama mengkono ladina kama yakulu nar. Bodoh mangan supaya ladina fi butuni. Orang mangan ilan nar kecuali yang geni. Walai kalimuhum orang ngendikani yang ladina sopobo yang mal kiamati. Walai sekihim ana bersila sopobo yang aladina. Atau ulai kawalah majar binari. Ulai kawalah ladina wa ata istaru kamu bodoh tuku sopobo ladina adalah yang kesesatan juga akan bertinju. Walajabalan tuku ing siksa dituku bil maghfirati kan maghfirah. Fama asbarum alannar. Fama mengkoti apa iku asbarum iku sanyabarno pemagu ing ulai ka alannar dengan sendo. Dari kau te mengkono ikilah aklum annar. Jadi nganti mereka iso mangan geni. Ai alladzi dzikra min aklum annar wa mafata bi annahu. Krana sak temene Allah iku nazal kitab billah. Iku nurono sapa Allah kitab ing kitab billah lan bener. Apa wis nurono kitab lan bener wa innal ladzina ikhtalafu kitab. Wa innal ladzina la satanu aka ikhtalafu kang padha sedaya sapa ladzina fil kitab ing dalam kitab. Tidak kelan mengkono ikilah. Innal ladzina ikhtalafu kitab. Ikhtilaf tidak kelawan mengkono hak. Wa hum al-yahud wa qila al-musyrikun. Bafi sikokin baidik ini dalam pertentangan baidin kan ada. Laisa orang albiro, laisa orang albiro keapian. Opo antuwalu yang termadep siro kabeh. Tidak termasuk kebaikan oleh mengadepno siro kabeh di sholat kibal masjid yang arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Di ukuran apik ora kok madhep ngetan utawa madhep kulon. Tapi ukuran apik ora kinal biro, tapi utawi kebaikan iku man wong. Amanah iman sopaman bila iklan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikat lan iman ban malaikat wal kitab lan kitab ban nabi. Wa ta'ala gelem nekaan sopaman al malaik bondo ala buki serta seneng man. Gelem maringno dhuwit senajan seneng dhuwit. Maringno dewe kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing boro-boro cayating wal masakin wa nasabi. Wa sa'ilina lan wong sing njaluk kabeh. Bodo rikop lan ing dalem merdeka ana budak. Ail muka tabina wal asra. Tegese biro-biro budak mukatab wal asra lan biro-biro tawanan. Wa qaman jumlah sepaman as-salat ing salat wa atalan maringi sepaman zakat ing zakat. Wal mufuna lan wong sing nepati kabeh di ahdi kan janjine alladzina idza ahdi. Nalikane gawe janji sapa alladzina. Dia janji Allah yang Allah kados nazar. Awinna sauta dia janji manusia kados transaksi kados muamalat. Wasabirina lan sing sabar kabeh fil ba'sa ing dalam saat susah syiddatul faqri. Wadoro ing dalam masa-masa loro, masa-masa enak, ayil marad. Wa khilal basira nalikane perang. Ulai kau temang sufuna bima bikira mereka sing disifati iku kabeh alladzina sudah. Iku wong sing bener kabeh wa ulai kalan utahe mengkono kabeh wa ulai kal muttaquna wong sing takwa.
Ini kalau terang fikir menyangkut bab nasabil ya. Jadi Ibnu Sabil itu nak cara Imam Suyuti kan wa atal mal ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Ibnu Sabil artinya musafir. Kalau nanti takut itu yang musafir yang saat ini uang suka duit BMB lungo sungguh ATM duit akeh yang mustahil kita penduduk asli malah ada duit didekati apa nih musafir lebih juga timbang apa mukime kalau niki kalau mau bolak balik kalau buatan buatannya ayat-ayat madaniyah itu ayat ilmiah tapi pun rubah. Dengan Imam Kofal itu darah zakat itu boleh diberikan fi aujuhil khairi. Jadi menjadi masalah dengan itu misalnya. Di dua zakat itu asal buatan sambil bangun masjid, nama madrasah. Nah jalan mereka asal misalnya iya itu zakat. Nah pentingnya agama sing ngoten ya. Jadi hukum dasar zakat itu kan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa misal. Misalnya dua zakat, gambar bangun masjid, bangun pondok, atau bangun madrasah. Orang-orang kiai muni buat tenang. Alasannya sabilillah itu dalam mazhab Syafi'i itu harus bisa. Jadi ngomong sing perang. Pokoknya zaman ini tinggal kalau bolak-balik ngomong jadi ilmu ijtihad itu macam pilah itu menuliskan salah ini ijtihad tapi dari Imam Kofal bahwa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan mana temuin diterangkan kalau Kofal fisabilillah itu semua aujuhil khairi termasuk kabinail masjid warubat dan sebagainya bangun masjid atau pondok atau apa. Cuma mazhab Imam Kufal bukan tambah kelemahan-kelemahan ini ngeten. Kamu supaya. Nah, sampeyan setengah alim, ora usah nganti alim lah takok ngeten. Makanya Imam Syafi'i saat ditanya, "Kenapa wa fisabilillah kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa?" Jawab Imam Syafi'i, "Karena secara lughawi fisabilillah itu paling pantas arti ini sama wong sing apa? Perang." Nah, kalau kula yen bener Imam Syafi'i, saya gini boleh. Ayah kamu itu kan kiai, sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah. Itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan buat fisabilillah. Jadi makanya ini ditanya gitu. Jadi bahasa itu punya gaul, punya rasa. Jadi setiap bahasa itu punya gaul, punya rasa. Nah rasa ini dua muqtadul hal. Cara bahasa balaghah di muqtadul hal sesuai keadaan. Jadi wes terkenal, wes jadi gaul Arabi sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nah gua fisabilillah mana nama? Dia mati fisabilillah maksudnya mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang bahasa Arab itu gua fisabilillah. Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang iktikaf. Orang itu di bahasa Arab nopo gua fisabilillah. Atau sekarang sampai sedang ngajar di masjid itu tidak bisa di bahasa Arabkan gua fisabilillah. Jadi fisabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja fisabilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga fisabilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa. Mengenai kelemahannya mazhab Kofal, kalau betul fisabilillah itu kullu aujuhil khairi, setiap bentuk kebaikan. Kan sama benarnya kabeh Kang Romanto. Lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah, bodoh-bodoh fisabilillah artinya aujuhil khairi kan inna maksud zakot. Fisabilillah ana ada usah nyebut ya ta'amah. Dan usah nyebut masakin. Dan usah nyebut ma'alafati kulbum karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan fisabilillah gitu. Wabalnya ya. Kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi, semua bentuk kebaikan. Iku gak perlu nyebut fuqara, masakin, mu'alafah semua karena itu fisabilillah. Terus dari Imam Syafi'i itu tadi dan dari Imam Syafi'i lagi pula secara lugat itu tidak sah orang yang sedang iktikaf atau sedang berbuat baik dikatakan bahwa fisabilillah. Karena secara lugat fisabilillah itu sudah identik dengan perang. Makanya mau jadi nasi fisabilillah al-bisa yaitu orang-orang sih perang. Ini jenis istihad yang Romanto ya Kang Fuadin. Jadi istihad itu satu
satu badrul jadi, jadi menyerahkan segala kemampuan untuk juga kersane Allah. Ini nggak tadi dirubah. Fisabilillah artinya kabeh apa sing apik ilallah, iku sabilillah. Tapi nyatanya pada level real, ya tadi ini kok kayak zakat, tiga no pondok, tiga no masjid, langsung dulu. Nah, dulu itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi dulu itu tidak termasuk asnaf asamani yang bangun pondok, bangun masjid tidak termasuk kelompok apa? Delapan yang terakhir bisa. Paham ini menyangkut masalah istiadah. Ini harus menyangkut istiadah. Termasuk menyangkut Allah nak kakuati. Bolak-balik kalau ngomong, jadi Allah nampun duka. Niku nganggo otoritas kekuasaan. Niku zat moral, bukan zat fisik. Saya mau ngelabelan belen ini. Jadi ini Allah jadi duka. Niku tak Kanjeng Nabi tahu madhep Ka'bah. Buaran teng Medina madhep Baitul Muqaddas. Bareng ono madhepne teng Ka'bah meneh. Jadi gonta-ganti. Jadi Ka'bah pindah ping 3, kiblat pindah ping 3. Saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malih teng Mekah. Lalu Yahudi gak terima. Ketika balik ke Mekah Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblat Baitul Muqaddas musyrik gak terima. Wong musyrik kan luwih seneng Nabi madhep sapa? Ka'bah. Kalau Yahudi luwih seneng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Amalan ini kan diterangno lafi sikafin ba itu termasuk wahum al-yahud. Nah, terus apa duka laisal birro antuwalu wujuhakum qibala al-masyriq wal ukuran apik ora urusan madhep ngetan to ngulon ukuran apik iku mentale dekne ku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bi wa mustafa lha kowe kudu roh ngene. Mergo nek fisik ku repot. Jadi Allah bener pancen salat ku aturane. Allah Akbar, kita madhep kiblat. Tapi pada akhirnya Allah gak ngitung-ngitung kulon, sing dihitung napa? Man amara billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala ala hubbi. Kami kula balane, memang salat ono aturane. Misalnya kita harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi sekedar madhep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madhep Ka'bah, kula balan-balan. Jadi itu gak ciri khas kita. Kan rugi ngakoni sesuatu yang dibeli gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh yang menghormati Ka'bah. Sholatnya yang madhep Ka'bah. Kayak kemarin, Sofa Marwah ternyata di Delia juga dihormati. Mulanya dari Allah, laisal birro antuwal wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Nazala raddan alal yahud wal nasara. Itu jamu dalik. Ayat ini temurun ngerak ning gone wong Yahudi wong Nasrani sing ngira ukuran apik iku ana ukuran madhep. Tapi walakinnal birman amanah billah. Ukuran apik ora urusan madhep petan to ngulon, tapi ukuran apik apa? Iman billah wal yaumil akhir malaikat kitab satu. Faham ya Romanto? Jadi nak cara hukumnya Allah ya bisa saja sholat kamu sekarang yang sudah madhep kiblat itu enggak benar kurang 2%. Iso wae cara hukumnya Allah. Justru sholat tem ditampa sakwise kowe zakat ning wong miskin utawa sedekah ning tanda. Karena di antara kebaikan adalah masuk wa atal mala ala buki dalil kurba. Jadi nak cara fikih macam sholat itu madhep kulon, pakaiane suci, tempatnya suci itu cara fikih Mas. Nak cara orang terkait ukurannya apik cara Allah iman billah wal yaumil akhir termasuk iman sifat sosial gini kenapa? Wa atal mala ala buki dalil kurba wal yatama wal masakin. Kami kalau balik di mana kayak iso wae cara Allah sampai wis sholat bener cara fikih. Kalau madem ulang pakaian wis suci. Iso wae cara Allah tegak sah. Mergo Allah na'alukno salate sampean di hal-hal sing muamalat binas. Kami misalnya berwalidain. Kami ngomong misalnya zakat. Mulai kata apa hadis-hadis wong salate bener lah nak zakat ora bener gak ditompo. Wong salate bener lah agak berwalidain gak ditompo. Udah cara Allah ini mun ketok moto ini sudah wahyu. Ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman billah wal yaumil akhir hal sosial wa atal malah ala hubi dari kurban dan sebagainya. Kami pulau bulan balik ini. Jadi neng syariat Islam buatan dan kaitan ini Ka'bah Baitul Muqaddas. Mergo nyatane kowe madhep Baitul Muqaddas mirip Yahudi. Ngurmati Ka'bah mirip wong musyrik. Soale Allah kuat-kuati. Nabi madhep Ka'bah disalahno Yahudi, kiblat kok Ka'bah. Menjadi kiblat di Palestina, mergo Nabi kabeh wong
Dina. Bareng madhep pundi Baitul Muqaddas dari wong musyrik. Jare nyangka milatu Ibrahim kok keblate ora milatu Ibrahim kok keblate Nabi Ibrahim ra kak. Lalu terus Allah buka laisal birru antuwal urusan biru itu gak kok madhep ngetan atau madhep ngelok. Tapi ukurane biru iman billah berarti oke. Akhir satu soal kita paham gitu. Jadi ini polemik ilmiah semu cuma ale. Jadi sampai nak iman semu cuma ale. Jadi soal aku misalnya pengurus masjid berhubung kiai tok dengan imami atau urun, soalnya kalau Allah tetap ditompo. Mereka Allah mesti nak alupno sholat. Ada hal-hal yang sosial kayak atal malah al-hudi dari kursa. Di soalnya mana cara Allah bahak itu pinter cara istighfar. Mereka harus nganggo donga paling mustajab. Misalnya Nabi kan ngendikan dan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta shollatani wa ana abduka. Saya secara alim ngerti bahwa sayyidul istighfar adalah wa anta rabbi la ilaha illa anta shollatani begini-begini. Tapi saat sahabat saya soalnya Allah gak mandi. Mereka saya melanggar etika kalimat. Misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim, tidak melakukan nasrul ilmi, nyebar ilmu. Mulai kuat cerita wong demi sholat dipanggil ibu kan nurut, kalau jurek sama Allah tetap dicoba. Nah jadi kalau betul betul hubungannya. Ketika sholat ya sudah ukurannya itu netepi rukun karena syarat kan gitu. Mulai ngerti ini ngertikan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Ini mesti contoh pengiran. Keliru cara orang mesti dan cara pengiran sudah sampai mesti sholat sesuai rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial cara Allah soalnya ditambah gak kasih itu jure. Rukun cara Allah kayak itu Allah atur-atur ngoten. Gitu sholat wajib cara Allah dong ini kelompok kalian lagi. Mereka tak pilih story ini sih. Jadi ukuran biru itu orang kok ngetani ngulon nih. Tapi iman bila akhir sampai termasuk wa atal malah alakum bihi dabil kubra aja sama Allah. Paham ya? Mulai jemben jenengan amul walim kuasa mau sadis. Wong sing tahu dino. Iku sholatnya ra ditampa 40 dino. Wong sing tahu kaja. Artinya satu pelanggaran etika sosial, tapi kondisi nganti urusannya ibadah makhluk. Sholatnya ra ditampa sekian hari. Tapi itu diwalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah makhluk. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin selain bayar dia kan umpama enggak cukup kan pamalah masjid fasiamu sehari ini mutata. Itu nunjukno betapa hukum muamalah iso diganti ibadah makhluk. Ibadah makhluk iso ditutup ke hukum muamalah. Mereka cara Allah itu terkait sekali. Paham ya? Jadi misalnya sampai tak tolak anil jihad. Misalnya sekarang Nabi berhukuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan kalau kiai sholat saat perang, ya kok ambil Melayu oleh, tapi tidak oleh kiai alasannya sholat. Terus saya kan Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi buatin sakit, saya taman sedang sholat berdulah di global ini. Terus melanggar perintah apa? Jihad. Paham ya? Jadi ini pun masalah-masalah yang repot. Paham ya? Malah nih buatin enten berset yang bersuara kolan itu bukan rumput. Ambil dok muamalat, dok cara Allah ini pun rumah. Malah kuat atau tinggal cerita-cerita sahabat itu terkenal Yahudi, terkenal adil. Tapi ketika secara jihad itu tidak wajib dia tak perlu sama Allah tetap dihukumi munafik. Paham nih orang sholat perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika tak perlu pada jihad tetap aja secara Allah divonis munafik. Hanya karena ada tidak jihad. Hukumannya rajin itu elek banget ke rumah so. Efeknya itu elek banget. Tunggalnya kemaksiatan yang wis gak jorok. Itu elek banget. Jadi sampai contoh paling gampang dia anak itu. Sampai dia anak. Sholatnya ya bener, zakatnya ya bener, perilakunya ya bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya nggak, sulung neng tangga ini sampean, senengnya kok sampean bingung. Sampean dia anak tak tahu watal, terus gak tahu watal, gak tahu nyolong, gak tahu mateni wong, kok gak tahu. Tapi hormatin wong dia apa hormatin sampean? Oh ya ini bodoh di sampean bingung. Kalau sampean dikonco akrab, oh ya ini bodoh neng kenalan, sampean mantul. Biasanya desa lah. Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh. Ini betapa Allah tuh gak suka disirikkan, contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak,
Dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus. Tapi loyalnya pada orang lain, ya sama dengan loyal sama kamu. Gue terima gue. Gue misalnya bangun rumahnya sampean, misalnya kerja demi sampean dengan jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di ngomong tonggo atau kemudian sampai jam 4 tenan, gue bodoh. Gimana lah? Sampean juga tidak akrab, sampean merasa akrab dia. Jadi nak orang di suku iskoprit di kedua. Bareng orang kancane terima kenal, ada juga orang tersinggung. Kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika Nabi la ahada abyara min Allah. Tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Dari karena itu Allah paling tidak siap disirikkan. Malah sirik itu akbar Allah paling tidak suka. Allah itu paling anti sirik. Sirik akbar, sirik akbar. Karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Nah makanya semua kebaikan, meskipun bentuknya kebaikan, nah disirik Allah ya senang. Misalnya sampai berwaliden, sampai bangun masjid, sampai jihad. Tetap aja nak niatin akhirnya tuh orang senang, maksudnya kebaikan. Apa mereka karwan zina, karwan jorok. Jadi macam Allah macam mana jalan. Jadi kebaikan pun karwan sampai ngekek uang rapi saudara kok. Nggak masjid rapi. Tetap aja Allah mau disirik loh. Jadi kalau sampai dia anak macam ni, sampai dia anak. Gak ada zina, sampai tondo dalam posisi ngapi, tapi ngapi itu dibanding misalnya tidak terima. Itu lah zaman-zaman anak yang pacaran. Karena dia ada pacaran belajar nanti tidak jutaan. Buah, kamu atau belajar nanti saya mono. Iya lah, pacaran amin, orang nyolong, nyolong karuan kayak kamu. Ini tidak usah nyolong. Anak nyolong, kamu pacar ini orang nyolong. Cuma lo yang sama pacaran ngalang-ngalang sampean. Orang kata kiai ngamu, aku kiai, orang tak belum mati ngono, belum mati ini bener, ada kata-kata masyarakat, tidak terima kan, tidak tenanan. Artinya apa dalam hal ihsan pun, kadang kita ini tidak terima, gitu. Karena ada unsur sirik dan mensekutukan dengan yang lain. Nah, mulanya Allah magri lah, supaya Islam selalu diciri khas. Wah bulan balik ini kalau sekedar madep Baitul Muqaddas, ya betul Yahudi. Sekedar hormat ning Ka'bah, salat madhep Ka'bah itu padha karo wong musyrik zaman jahiliyah. Iya, sehingga Islam juga mau ikhlas sampai ilah itu. Wes ikhlas terus ditopang amal-amal sing muamalat apik termasuk wa tal mala ala kubli gabil kurba iki sing dadekno Islam kuat. Lah kita ora karo mantu, ora suruh sementing madhep Ka'bah, Ka'bah hormate sak boleh. Mangsa niku top iki kudu bicara, bicara bulan ya Ka'bah ya tenanan. Iya bener. Mulai kemarin kan sore kalau mantan takbirin yang Quran, jadi karuan dari inna sofa luarata minsa il Roman hajjal be tahu ya tamar mau salah junah hukum itu salah junah mau setahu Allah hukum kebelah Islam jadi paling jahiliyah ya hormat yang sofa normal. Jadi sama jadi orang aman misalnya seneng rondo wahyu seneng mau nulung ya misalnya ngabakan ada ngayu nulung seneng ya itu harus jadi takatnya lagi sama Ka'bah kayak itu. Ka'bah, sofa, marwah ada kayak itu. Ini tempat-tempat yang dulu jahiliyah juga dihormati. Mengenai Allah terus mendikan orang ukuran apa, mademnya lah, ukuran apa itu tidak itu. Ukuran apa itu amanah billah wal yaumil. Tapi coba pengen ini, lah ukuran apa sementing iman, seiman demetan itu apa nak? Malah itu kacau. Ya ada nih, pada gue serap tuh malah itu salah. Paham gitu, jadi menyangkut sirik mungkin Allah lupa sampai Nabi gambar nurat la ahada ahyara min Allah. Allah paling tersinggung kalau disirikkan itu kemudian bahkan disirikkan fil ihsan. Paham gitu, bahkan saat kita ihsan, kemudian saat kita elek sampai sampean jelas menyinggung Allah, sampean sudah kok niatnya nilai ta'ala Allah tersinggung, malah itu karuan zino, karuan melani mau cerita jadi Nabi ini hadis sahih, Nabi ngendikan ada sekelompok kaum ibadatul anbiya, ibadah kepada Nabi. Terus wa qiyamuhum qiyamul awliya, kiamat kepada wali, bahkan tidak ada dosanya sama sekali. Tapi Allah gak itu, terus tadi Nabi ngendikan terakhir. Bahkan saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini lagi ditutup, ini terutama untuk kamu. Tapi Allah dari itu, terus
sakit kan Nabi. Ya hum layak muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka itu tidak punya keberdayaan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kadang kan ngeten karo mantau. Misalnya sampean mursyid utawa wong alim kados kula. Kita ini kan paling ya sholat, zakat, kita haji, ya mulang. Tapi paling kita ada berani tetap itu nahi munkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf dia sampean bayang nawani amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga mesti orang yang pernah tua itu saja sudah problem. Padahal khate Islam itu tablet. Sampai pertama amar ma'ruf itu cara paling problem sing pernah tua. Jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan. Saya kalau ngeten kalau mantu seneng kula terus kula wani ngandani. Ngenteni Mustafa seneng kula terus kula wani ngandani. Padahal sajane amar ma'ruf ora usah ngenteni wong seneng nek ra seneng. Pokoke iku perintah awake kudu dilakoni. Kayak pertama Nabi latihan dakwah, pertama sing ngandani sing neraka bulan. Mulane wangzi asyiratakal akrobin. Pertama Nabi latihan dakwah, latihan amar ma'ruf. Ujiane ngandani sapa? Pernah paman-paman ya. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Itu lah, pertama latihan dakwah ngandani paman, yang ngandani pernah tua. Maksud kon ngandani latihan dakwah ngandani kok pernah tua. Tenang, Nabi krana perintah Allah ditunggu lho, paman-pamanku kumpul ning gone gunung tak kandhani. Kan ana ceritane tarik-tarik. Bareng mundur gunung tenan. Kayak paman lawan kula dina mboten nate ngerti nek kula tukang goro. Ora mat, selawase aku roe kowe tukang gato goro, jujur kowe. Saya ngene, aku iki Rasulullah ngajak kowe ilang Allah. Bijak ya mat. Nah terus akhirnya takbir lah kayak Muhammad kan tentara-tentara. Jadi pertama Nabi kan dakwah. Dakwah ujiannya kan wa anzir asyiratakal akrobin. Kandhani kerabat sing bareng-bareng. Ketika Nabi jajal dakwah gitu. Pamane ditakoki sik pamane, ya ami. Hal jarratum aliya kadiban apa jenengan pernah nyekseni kula niku goro. Apa pamane ngono, mat umpama kowe ngandani, law anna qailan kharaja min hadzal jibal nusabbiku ka. Mat kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki, kowe tak bener kok. Di karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai pamane umpama kowe ngandani nak watu iki ape ngetokno jaran. Iku aku percaya, Mas. Mane Nabi ora tau dorong. Ya wis man aku percaya be aku paman saya aku ngandani aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah kudu ninggalo ibadatul asnam, ngurmati asnam. Tetep ae takben lah kaya Muhammad Ali hadza jamaah tanah jancuk ke Muhammad. Mau urkono iki tak ngajak saya. Reaksinya kan gitu. Lalu wani ngandani wong ngomong nakalan. Jadi Mustafa alumni dikekno langgar wong sono sing seneng. Lagi wani ngandani. Beda sampean wani ngandani pernah tuwong. Latihan dakwah kan betul kan? Paling jam anak saya gimana? Artinya apa? Ketika kita sholat itu mesti melanggar aturan ini. Jika amar ma'ruf nahi munkar karena riskan sekali. Mengenai kita itu istighfar. Saat kita merasa sholat kan itu istighfar. Itu ngendikane kanjeng Nabi karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf baca Imam Ghazali itu pernah cerita. Uzilah dengan dakwah itu baik mana? Kalau dakwah itu memang resikonya itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan juga riskan haram. Misalnya Pak ini Karumanto, sampai itu orang yang punya akal, jelas kita semua punya akal. Gara-gara metodenya dakwah yang tinggal itu ono unsur akal, unsur strategi. Saya ini, aku dukung Pak Idam atau dukung Gusti Yuda. Nah dukung kan otoritas yang sah membekukan prostitusi, sah membekukan togel itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Bantul itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togel itu dilatih. Sampai punya pilihan ke Idam Gusti Yuda dengan faktor agama. Cek waras mas, teman-teman. Hanya ketika pertimbangannya ini kan masih waras, masih khasi ulama di pertimbangan. Tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata. Misalnya dari tim sukses atau kelihatan terlibat. Ketika dari tim sukses kan mesti ada godaan dikei duit atau demi uang. Ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam. Nah, jadi agama ini jadi kegawa ya awalnya demi amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun nanti akhirnya ada uang, ada macam-macam, permainan politik kamu sebenarnya. Tapi lu eleknya Mustafa, lu eleknya kok adil pula. Orang melok-melok blas. Sekarang urusan kepemerintahan, urusan jabatan. Padahal orang melok-melok belas alasannya Mustafa Fuadin kulo. Iku mau perkara merem mulai Kang
Kurmanto, akhirnya ngerti banyak otoritas yang mu'alakun dengan kebijakan pemerintah, kayak penutupan prostitusi, penutupan. Juga itu gak mu'alak sampai bupati atau wakil bupati, paham itu Pak? Jadi kita itu picek, akhirnya beberapa melo itu sudah picek, ngawur. Karena latar belakang kita orang alim, orang yang selalu dipertimbangkan. Kecuali sampai sufi, model wali abdal, wali kutub. Nah, mulai ini kisahnya ada wonten wali, tipikal alim, misalnya tipikal kulo, tipikal karumanto, orang butuh alim nemen tak. Itu betul, kuat-kuat itu. Gak mau ambil pejabat markas. Gak mau ambil orang kere seneng tomat. Gak mau ambil kesukaan, yang juga kesukaan kurang ajar sombong. Tidak, orang kuno. Orang-orang kuno itu iritan terus, enak mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah sampai aku rasa seneng deh gue. Terus, 5 daya Robi, padahal rasa di gunung tidak pernah maksiat, tidak pernah ada lagomo. Jawab Allah, kau ibadah enak-enakan dia aku. Sementara meninggal hamba-hambaku di bawah di kota, tersesat, tanpa pembimbing. Jadi kadang kita talajud bila itu kata unsur tidak mau tanggung jawab dalam prosesnya dakwah. Karena proses dakwah mesti. Ini masalah ijtihad ya. Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini kalau ceritanya contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama hijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat sama Mekah diusir, dia ke Habasyah yang berdiri raja Kristen. Minta perlindungan masa-masa diusir Mekah. Rajanya mau. Karena ini tipikal Kristen yang ngakui sebenarnya wonten Nabi akhir sama dihormati sama raja. Ketika dihormati, orang wong berhenti terus diterangno, walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh. Tapi inti dari cerita ini kan nyata deh, betapa dalam permainan duniawi itu tidak bisa menghindari faktor-faktor duniawi. Jadi kalau diusir dari negara ini, pindah ke negara ini. Padahal dari negara ini ya ada penguasa, dan memiliki wonten penguasa. Artinya kan tidak bisa seorang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi nak pun masalahnya jadi pun keluar kalau ada jadi pun kalau bulan ini menyangkut masalah ijtihad. Ini waktu galing ini sampai kiai pengurus masjid. Aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Gue ramu picek yang beberapa orang. Ada negara pengurus takmir si A, si B itu karena ada si A proposal ke pejabat, ada si B mau ke masyarakat toh. Apa nyuruh? Padahal yang pejabat ora kalah rumetin, arep-arep masyarakat ora kalah ruwete. Masyarakat yang kurang ajar. Tapi kan sampai ini beberapa orang hakikatnya. Jadi sampai ini mati itikaf hakikatnya beberapa orang buat. Jadi sebagian kita tahajud film nakalan. Lalu kan lucu tak perlu bilang suri apa nakalan. Mulane jadi bener sakit karo mantu sampean tahu ngaji gak ada guru tahu mondok. Mustafa gak tahu mondok tahu ngaji. Bener sakit dakwah sing murni ibadah kita udah ini. Kita politik ora wajib. Kalau lara seneng ke politik. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau cuma tentara Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik. Jadi beliau itu punya istri cantik, melaku. Rasulullah yang bernama Ayu kan apa dikawin. Ketika ono wong Ayu mau ambil bojone sitok, terus ditaman ono dengan cerita itu. Awan rasanya seneng bojone Nabi Ibrahim itu wonten mukjizat itu kan. Setelah dia cerita itu bukan saya ingin dari faktor kerajaan itu juga bisa. Sama saat Wali Songo itu hidup di Indonesia. Pertama kali sing kesana Sunan Ampel mulang ambil denda lah keluarga masuk tarik. Jadi dia wali banyak do pinter boleh, pinter dukun. Jadi macam apa itu sebuah biaya ceritanya kalau Fasilono Pak Gebluk dilalah di Sunan Ampel beliau juga dia ambil cinta punya hak mengajar, punya hak macam-macam, bikin gerakan sampai ngelahirin Sunan Raden Patah dan sebagainya. Jadi betul sakit kamu coba ya unsur menurut kalian kita ini nggak bisa nih dari unsur dakwah sing sosial itu nggak bisa. Paham ya Karmanto. Jadi ini masalah-masalah kelas. Jadi menurut kalian ini ya
demi ayat ini. Jadi walakinnal birra man amana billah itu urusan hati, wal yaumil akhir itu urusan hati, wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Tapi tetap ini kita wa atal mala al khubbi dari kurba wa yatama wal masakin wa ibn sabil wa sa'ilina terus wa firriqo. Merdeka budak. Ini tafsir sebutnya ayil mukatabin wal asro, budak-budak mukatab lan tawanan perang. Bukan, saya nak tawanan perang kaitannya politik bukan. Tawanan perang mau merdeka, ora kudu kaitane nebus contoh sing nawan jenis sinawan Islam wong kafir apa wong Islam. Paham Mas? Mesti wong kafir paham ini sampai waktu wafir rikop ilmu mukatabin wal asro, tawanan perang. Berarti ya urusan dek tidak lihat. Jadi tawanan harus ditawan musuh. Lalu dua sebagian kudu arano nebus tawanan. Nebus tawanan atau kompensasi politik itu begitu. Mesti wonten kan? Bayari diro utawa tukar menukar tebusan. Pamar mandu. Mulane era santri nakalan era ning Mustafa niku dadi pokoke beberar. Dadi ya tak ngeruwet ya. Paham langgar ruwet ya itu iki. Namanya sama cerita Pak aku lagi bener udah seperti itu. Orang sing bunga ngono ora kena takon, semua piye. Cuma kalau cerita secara ilmiah kita kadang nakalan, terus tak takonno. Sing bener piye kulo yo takon piye. Ora kena. Lakoni piye. Nglakoni dhewe, ya men piye dhewe. Saya kasih tahu. Ini macam sakit nawis. Tapi yang jelas ini amrullah, ini wahyullah. Jadi ini sampai biar ngerti betapa ukuran iman itu rasa diukur be ati tok, tapi rasa diukur be sosial tok. Jadi benar-benar roh. Paham ya? Jadi ini kudu prinsip. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman kutiba alaikum dan wajibna ing atas sira kabeh apa kisos bilkotla ing dalam bunuh-bunuhan. Wat al-qur'an yang sing merdeka bil khuri lan sing merdeka wal abdi bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lagu min asli sapa wong den sepuro lagu min akhi sing dulure man sewu. Apa perkara sapa sing di sepuro. Jadi misalnya wonten mati kok di sepuro, mateni wong mesti sepuro tapi gaun. Moko ngendhek dulure ini dimaksud lan kaapian. Wa ta'ala lan nekani ilahi maring wong sing nyepuro il afi iki wong sing nyepuro pisan iki lan. Jadi kalau mengkono hukum tak dikun keringanan berrobikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikum lan sira kabeh. Haitu wasa afidalik. Mau sih haitu wasa afidalik. Sirane iki ikon kejembaran sapa apa? Sidalika ing mengkono napa jenenge kisah sampai ada. Ini rusuhe sidalika ing mengkono kisah kalian ada. Walau hakim lan ora majibno sapa wa ta'ala wahidan ing salah siji mimma sing kisah to ada. Sama khatama kawele majibno sopo ala lehud al-kisos wa inkisos wa ala nasara lan majibno yang atas nasrani adiyata india Amani tadamu ko sopo wong ini wati batas pada dalika sausin mukon-mukon di pura falagu ada pun alim mongko ikuti wong ada pun desiksa alimun kang larang walakum lan itu tetep kedisi rokafe fikisos idun kisos hayatun utai keuripan ya ulil albab di wong sing duweni akal alakum menawa sira kabeh utatakuna takwa sira. Ketika den wajibna alaikum atas sira kabeh ida khadarana likane hadir al hadakum misalnya sira kabeh bal mautumat. Intara kalamun tinggal sapa wong khairan ing bandut. Kowe nek ape mati ninggal bondo iku diwajibno al wasiat atau wasiat. Wasiat lil walidaini sing nguntungno wong tuwa loro wala kofina lan kabeh ma'ruf kelawan kaapian. Jadi wong ape mati wajib wasiat. Mana wasiat itu secara bahasa saniki ora butuh wasiat, komitmen sing apik, valuasi sing untungna wong tuwa loro kerabat dimarep hakon hak ala muttaqin ing atase wong sing takwa kabeh. Saman mongko sampane wong badal ngendi sapa man kuwi ing wasiat, gak ada masamnya bisa usih krungu ing wasiat iku bae nama ismu. Mesti risane wong ana lagi ning terkiluna. Risane sing napa salah kutip salah sing kutip cara bahasa ini salah kutip. Misalnya wasiatnya wana ke 2.000 diceritakno mau kono 500 wae. Salah itu nyeritakno. Kalau mati ora salah mesti mati. Inna wa sami wa alif. Kamu nang ngene sapa ning wong kok wedi sapa man menusin sambung sing wasiat wedi janafan ing keangkuhan ing mailan anil haqi khotoan jadi wedi salah. Oh itu antu wedi ing dosa bi anta amal dari bisiat ala sulus.
kula niati yen kula mumpung umur 40 tahun dadi ilmu kula sing sifate ijaz kula terangno. Pertama kan Mbak Mustafa ya. Jadi sebagian ya tentang Romanto. Nanti hakikate ki Jawa riyin-riyin niku banyak kadang milih nakalan, tapi nakalan sing apik. Jadi mau resiko tapi mboten sakit kan. Di zaman Belanda itu kan supaya ndak ada revolusi dari Lukman. Kabeh wong ijma. Belanda itu menghindari revolusi tiap kabupaten sekali masjid. Karena berada alun-alun cuma masjid. Jadi saya kan akal-akali londo supaya umat Islam gak frontal. Ya alun-alun sekali itu. Kadang-kadang ini ulama mesti terus firqah. Pecah. Kalau sempro, ya wes panjang lumayan dijajal londo untuk hak dihormati. Harapannya dihormati ya jika masjid. Terus pengadilan agama ya wonten. Jadi khusus menyangkut nikah. Tolak waris dia cek nganggo penghulu mus. Tapi wonten ulama ya tak berpikir gitu loh, untuk menunggu mau niat ngakali tok. Ujung-ujungnya kepengen suwe ning Indonesia. Jadi rapatan tetap dilawan, nanti masih di masjid tetap dilawan. Suara ada sampai saat ini gini. Ulama dukung bupati, ujung-ujungnya bupati demi kekuasaan. Ulama ramu kan dukung dan menang. Dari segi ini mungkin apa ulama yang tidak dukung. Tapi cuma terlalu ulama yang dihitung-hitungan. Nah aku dukung lumayan misalnya ono kebijakan anti zina, anti prostitusi, anti tobat. Lalu bulan balik. Selama pertimbangan itu masih agama itu jawab waras. Jadi dukung, dia orang dukung asal pertimbangannya agama itu jawab waras. Benar itu ada terus dulu lah ikuti itu kasus saya ikut. Jadi saya juga kok nggak ada sebenarnya. Soal pertimbangan agama kan. Cuma artinya ya dengar mak, tidak bisa dari pertimbangan politik itu tidak. Mulai dari zaman Ali Muawiyah sampai Abbasiyah, Fatimiyah sampai Dimatin yang wonten Mekah, tengah timur tengah bisa ini jadi tragedi berkepanjangan yang bisa niki, itu kan. Gara-gara ini ulama ini Muhammad, kata Imam Syafi'i itu rian anti Khalifah Ma'mun. Tapi justru Khalifah Ma'mun sehingga pencerahan yang gue Islam. Itu Khalifah Ma'mun yang wajib orang Islam butuh belajar buku Yunani. Kamu Islam wajib. Di Baghdad atau jadi pusat peradaban mereka Khalifah Ma'mun. Tapi ini adalah Khalifah Ma'mun itu tragedi kalian ulama gini ku darahnya Quran makhluk sampai Ahmad bin Hanbal sampai ada di ya enggak paham coba. Jadi kayak ini sebagai dari kebijakan Khalifah itu ulama-ulama ini pusing mereka itu pusing. Kalau gue yang mesti dari kebijakan di tuamu santri khas santri kan masuk berok wargamu gak santri. Santri pertikaan, ngirim tamu, sekokohan, subuhin bangkok kan bingung. Sementara aku apa dua disiplin, ngerti ada di santri, nggak saya bingung kan. Jadi jenis istiadat tidak bisa dihindari dengan bentuk skala paling ini paling rendah, tidak bisa jenis istiadat bentuk saja. Sebab pulau ada nih, pulau lu buatan mulan jenengan, dia hati-hati bermati sistem. Tapi mulang khawatirnya ini, gak mulang khawatir kita malu ilmi, saya ikut nih. Kalau mantap bingung, apa nyai PD kok ngomong orang tuan kiai kok nyai. Orang nyai PD nurani kita berontak. Sopot ini aku pengen nurun dengan Islam apa? Hanya setiap orang kan ingin menyumbangkan dirinya untuk Islam. Tapi untuk menyumbangkan mau gara-gara bisi, repot kan? Sampai kepengen rumah masjid tenanan. Sampai dengan gue dasar wong sing ngramekno masjid iku kok mlebu swarga. Itu sampai rumah masjid tenanan. Wong nafsi ambisi kok rumah masjid. Repot. Artinya akhirnya butuh ikhtiar kan? Iya, ya tetap rumah masjid tapi ada ambisi kan akhirnya gitu. Padahal dengan begitu kan tengah-tengah. Nah, tengah-tengah atau maksimal kan? Jadi apa? Tengah-tengah. Lalu ada urut nanti mati sampai kiamat dengan ini. Kalau nanti tak kon, saya ambil dia serahkan ini. Semua ini belum nanti mati ini. Sekarang ini urut. Namun lagi dibahas bi Allah nanti urusan wasiat ibu biye terus nak khawatir melenceng ibu biye. Jadi Allah dan surat-surat Madaniyah itu detail sekali. Secara ilmiah detail sekali sampai ngeten iki. Kena apa mati wasiat ngene-ngene. Misalnya salah ketik atau salah dengar itu hukumnya ngene-ngene. Nah, sing ngenti hukumnya ngene-ngene sampai wonten standar. Faman wong kete sapane wong bedal lagu badha masam ya rufa nama ismu alal ladina yakibuna. Innahu la satengah wa sandiun alim. Paman min sapane wong kok wati semua musin wedi janakan ing melang anil haqi khotoan ing kuwatir salah al ikman. Fatamu kendameno sopeman bena ing dalem antarane kabeh wong sing wasiat wong sing wasiat salah ismaile.
Inna ghafurur rahim. Dan Allah itu sing nyebut. Ini pun menyangkut ayat-ayat muamalat. Tadi ayat muamalat mulai kisah sampai wasiat. Ini ayat-ayat ibadah makhluk, ibadah sehingga kaitannya sampai Allah tok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba wajibna alaikum wasiyamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Napa iku dadi wong sing takwa. Jadi dengan puasa napa iku dadi takwa. Ayat memadudah, puasa wajib ing dina-dina tertentu. Samang kana minggu mariton ala safarin, nak loro to lunga faidatun ayamin ukhra. Nak muka apa ora muka temen faidatun ayamin ukhra. Muka wajib ngitung min ayamin ukhra. Sangko dina-dina sendiri. Wa alama dinati kuna ulan ngatasi wong sing kuwasa fidyatun fidyah to miskin iku memang jam miskin. Paman mongko te sampeyan wong seikan sing turuman minggu masyara ing wulan fayasun. Tadi sapa wong sing hilal. Nyekseni awali hilal fayasun wajib poso. Aku wong sing nyekseni to wong sing percaya. Jadi kan tentu menyangkut hilal ini mungkin sampeyan ora tau roh. Jadi ada awal sehari Ramadan yaitu wajib poso Ramadan ini kan dengan ru'yatul hilal. Lah ru'yatul hilal sama ini kan sudah diwakili organisasi misalnya NU Muhammadiyah ada keputusan Senin, pemerintah Senin. Nah sepakat kabeh sih gak masalah. Nah misalnya NU itu punya keputusan Senin karena bagi NU itu sesuai hisabnya Senin. Misalnya pemerintah Selasa. Dan orang bilang Senin tak selesai. Misalnya yang pergi melok pemerintah tak NU. Nah, misalnya saat beda. Ini ngeten jadi sing wajib itu, sing wajib anut sahru kanggo mansahida. Orang yang menyaksikan bulan ini wajib puasa. Lah kanggo sing ora nyekseni anut wong sing dipercaya. Jadi nang fikih-fikih barang siapa wa malam yasyad ikut orang yang menyaksikan itu sing dipercaya. Sama oleh milah NU atau Muhammadiyah atau pemerintahan Ansar. Asal tidak atas nama hisab. Jadi ketika Nabi kan sumuli ru'yati wa abdilu ru'yati fa'in gumma alaikum fa'abdilu idata sabar salatina yauman. Jadi misalnya mamang ya pokoknya sabar ini disempurnakan 30 dino. Hampir pada 30 dino kan enggak ada tanggalan bulan 30 dino teman. Jadi hampir pada sabar ini 30 dino diberi dianggap bodoh Ramadan. Ini fa'in gumma alaikum nah orang jelas fa'abdilu idata sabar salatina. Ini kola Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi ida aftorota khofan alal walad fa'innaha bagiatun bila nasin si hakimah menjelasin aku mencempatkan konsoni anaknya banyak oleh badan poso nak banyak demi anaknya paman mengikuti siapa nih bom tatawa agak tatawa sukuman khairan yang kafian berwa khairan lakum wa anta sumu khairan lakum taiposiro kafiru khairan lakum ingkuntum ta'alamu. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan ala diunjiratul Quran itu bulan sing denturono Quran. Dan jadi syahrul Ramadan itu syahr sing nengdono denturono Quran. Malah kafam nak wong alim. Jadi orang suka paham wong awam. Jadi bulan Ramadan itu bulan sing jadi dulu. Padahal ikro ora diturunno pas Ramadan. Jadi Quran itu aneh. Jadi ingat ya, Quran itu kadang kita awam ya, artinya awam nggak bahasa yang biasa. Kalau alakum tatakun, alakum tahdadu. Tapi seringnya Quran ya kalau Romanto itu nggak bahasa kelas tinggi. Misalnya ingat, Quran dia tradisi. Kalau anzala itu jumlatan wahidah. Nak nazala itu munajaman. Jadi gimana dia repot? Mengenai ngaji Quran itu kadang ibu tahu ngalim. Perkara nih, dari Quran misalnya dia ciri khasnya tadi. Kasus ini kalau ngomong lagi. Jadi istilah Quran misalnya ahli kitab. Ahli kitab itu mesti kaitannya Yahudi Nasrani. Nah Yahudi Nasrani berarti temanya Madaniyah. Tapi nak alladzina kafaru musyrikin rata-rata Makkiyah. Jadi artinya Quran itu buatnya itu permainannya kelas tinggi. Sama seperti itu. Nah anzala lagi ilmu ta'addin mimbabi akroma. Cara nakum, cara salat mimbabi akroma. Kalau anzala yang mimbabi akroma itu artinya mesti jumlatan wahidah sak dengan Quran. Jadi sudah tradisi Allah kalau melafazkan anzala itu artinya jumlatan wahidah sak dengan Quran. Mulane inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku nurono Quran kan anzala nganggo mimbabi akroma. Itu artinya apa jumlatan wahidah dan sak.
sak geboke Quran tak turono fi Lailatul Qadar. Yaitu sampai Allah Mahfud ila samaid. Tapi secara sejarah ini kan nggak benar. Artinya andaikan inna anjala itu artinya munajaman. Hakikatnya Quran diturunkan kan munajaman. Sidik-sidik sesuai di khatabil waqi'ah, sesuai kejadian. Jadi Quran diturunkan 30 juz diturunkan dalam setara waktu ini 23 tahun. Di matan 2 atau lebih tahun saja. Jadi Quran diturunkan masa 1 tahun. Jika Senin turun perkara perang Badar, soalnya nanti Kemis turun perkara wong pegatan, Jumat turun perkara wong tua. Kan tiap hari prakteknya wonten Quran turun. Jadi mesti Ramadan apa? Betul, paham ya? Hakikatnya Quran agak turun mesti Ramadan. Nah, berarti sing Ramadan itu mau sing jumlahkan waktu. Jadi Quran tak gebok. Minal lawhil mahfuz ila sampai dunia panjang yang bulan Ramadan. Tapi nak turunnya sesuai waqiah, sesuai kejadian itu munat jaman. Paham ya? Munat jaman. Dipencok-pencok sesuai kejadian. Ini kalau Ramadan di Rajab, di Syawal, di Jumadillah sampai masa tersebut. Mulanya agar ahli tafsir darani anjalna atau inna anjalna fi lailatul qadar atau syahr Ramadan alladzi unzila nangge ning berarti Ramadan. Tapi nak sing munajaman mesti ngangge nazala, mboten ngangge anjala. Misale nazala bi ruhul amin. Nazala bi ruhul amin. Terus wa bil haqqi anjalna wa bil haqqina nazal. Jadi Allah itu yang aneh. Jadi kadang ngomong nganggo unsur permainan bahasa. Jadi wabil haqqi anzalnahu. Dengan hak tak anzalna. Wabil haqqi nazal. Ada orang alim paham itu anzala kok nazala. Jadi kadang nganggo anzala ini sebelahkan wah kita kadang nganggo nazala. Nah nazala munat jama. Paham ya sithik. Iki mulane Quran sebenarnya wabil haqqi ya anzalnahu wabil haqqi. Jadi itu loh. Anzalna nazala. Orang alim juga enggak paham. Anzala jangan bodoh ya apa. Ya menyemak. Itu kan orang alim pak-patan mau ayat Madaniyah. Iki ya budi Nasrani ini kafir Mekah ini cangkem mau Madaniyah dari kafir Mekah. Ganti mati yo. Jadi dari saya pikirannya zaman kafir Mekah bujal, makanya ayat Madaniyah itu sudah bujal mati kan. Baik, jadi memang itu Armando. Jadi dalam hal tertentu banyak kudu orang alim takdir yang melang tafsir. Tapi menjadi repot, nak menyangkut istihad artinya takdir fahami lagi. Ini menyangkut asal berbeda itu orang ngalim, tempat ayu penggunaannya tidak. Ngalim lah, ngalim begitu nggak mau. Seperti ayu, udah ukurannya orang ngalim, ukurannya ayu, gitu deh. Nah mulanya ini benar teori kuno ya. Jadi unzila fil Quran. Nah ini berhubung unzila berarti jumlatan wah tidak. Mulanya minal lauhil mahfuz ila samaid dunya fi lailatul qadri min. Paham ya? Itu berarti semuanya. Bukan hal yang menunjuk nolim nasi ubayin dan hal yang memperjelas minal huda. Saking ditunjuk. Wal Furqan dan jadi pemisah. Emas yang berkorei farikan misalnya boma binal haki wal badan. Faman syaitan itu musyaraf hal yang sumuh. Waman kana maridan ala safarin faidatun ayam bukhor. Yuridu wa bikmul isra wala yuridu bikmul usra. Walitukmilu iddah tahun penyempurnaan sirot akal iddah yang hitungan. Walitukan biruwah. Lan supaya wajah takbir sirah kabeh Allah yang Allah alam ahadakum karena oleh nunjukna sapa wa kum sirah kabeh wa ala lakum lan menawa-menawa sirah kabeh kutas turun Allah ala dari wa alam